Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maulida Salfa Umaya dari Ilmu Komunikasi kelas A pagi akan menyampaikan materi yang sudah di-share tadi, yaitu tentang internal dan eksternal public relation. Public relation bisa disebut dengan hubungan masyarakat yang mana mengelola informasi antara organisasi atau individu. Inti dari tugas PR ini adalah mensinkronisasi informasi dari perusahaan dengan tanggapan publik sehingga mencapai suasana yang akrab dan tidak awkward gitu kan. Kemudian ada dua jenis public relation, yaitu public relation internal dan public relation eksternal. Hubungan publik internal adalah hubungan publik yang menjadi bagian dari unit atau perusahaan dari itu sendiri. Contohnya hubungan internal itu dengan karyawan, kemudian dengan pemegang saham. Dari situ kita tahu tujuan dari hubungan internal adalah menciptakan komunikasi dan suasana yang menjadi baik atau akrab antar karyawan dan juga atasan. Kemudian fungsi hubungan internal adalah membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen, dan direksi. Kemudian membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi organisasi. Untuk saluran komunikasi dalam hubungan internal sendiri, contohnya dengan melalui kontak pribadi, laporan, dan lain-lain. Kemudian ada hubungan eksternal. Hubungan eksternal adalah hubungan di mana masyarakat mengusahakan timbulnya atau tumbuhnya sikap dan gambaran positif terhadap suatu lembaga. Dari situ kita bisa mengambil contoh hubungan eksternal, yaitu customer relation, community relation, government relation, dan pers atau media relation. Kemudian untuk tujuan hubungan eksternal ini sendiri adalah untuk memperoleh dukungan usaha untuk bekerja sama dengan perusahaan yang menjadi sasaran tersebut. Dari hubungan eksternal ini tentu saja memiliki fungsi, yaitu mensosialisasikan perusahaan kepada publik. Kemudian ada lagi mensosialisasikan prestasi yang dicapai oleh perusahaan. Itu singkat materi yang bisa saya sampaikan tentang internal dan external relation. Kemudian saya akan melanjutkan dengan materi proses komunikasi dalam public relation atau PR. Proses komunikasi menurut Frank Jeffkins ada 4 tahap yang harus dilaksanakan. Pertama ada fact finding. Fact finding ini adalah langkah pertama untuk mencari fakta dan data sebelum melakukan kegiatan. Contohnya mencari fakta dan data apa yang diperlukan dan siapa yang akan menjadi target sasaran tersebut. Kemudian ada planning. Planning di sini adalah PR membuat suatu rencana tentang apa yang harus dilakukan dalam kegiatan tersebut atau suatu rencana yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah berdasarkan fakta dan data yang didapat dari tahap pertama tadi, yaitu fact finding. Kemudian ada communicating. Di tahap ini PR sudah melakukan kegiatan yang sudah direncanakan pada tahap kedua tadi, yaitu planning. Kemudian ada evaluation. Tahap terakhir ini adalah PR melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah
dilakukan atau sudah terlaksana. Tujuannya adalah agar menjadi catatan untuk kegiatan selanjutnya dan juga peningkatan kualitas kegiatan selanjutnya. Untuk menjadi komunikator itu ada syaratnya, yaitu pertama, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini adalah kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan berbagai perusahaan. Kemudian kemampuan dalam kepemimpinan, kemampuan bergaul dan berrelasi kepada masyarakat atau kepada organisasi atau kepada perusahaan. Kemudian komunikator harus kaya ide dan kreatif. Di sini yang paling diperlukan adalah itu, karena semakin banyak ide maka akan semakin banyak kegiatan yang dilakukan dan ya seperti itu. Kemudian peran komunikator di sini adalah sebagai alat komunikasi antar manusia atau antar perusahaan yang akan menjadi sasaran tersebut. Kemudian peran komunikasi dalam PR ini bersifat action oriented. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait proses komunikasi dalam public relation. Kalau ada salah dan kekurangan dalam saya menyampaikan materi, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.